Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya, dan nanti akan kita lanjutkan kembali dengan salat tarawih yang insyaallah dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman terutama. Karena nikmat iman, dengan nikmat iman itu yang mampu menggerakkan anggota jasad kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah kondisi kita yang seperti sekarang ini. Salawat beriring salam semoga tetap terlibat dan curahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran beliau kelak di yaumil akhir, kita termasuk golongan umat yang akan pantas, yang mudah-mudahan semoga pantas mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya mohon izin berada di atas mimbar ini untuk menyampaikan tausiah atau kultum sebelum kita melaksanakan salat tarawih, dan insyaallah mudah-mudahan tidak terlalu lama. Temanya adalah Al-Quran dan imunitas tubuh. Hadirin rahimakumullah, kita di saat-saat yang seperti ini kita sangat penting sekali untuk mengupgrade atau meningkatkan imunitas tubuh kita masing-masing. Karena dengan demikian segala macam penyakit dan lain sebagainya itu akan tertolak ya. Akan ada perisai, akan ada tamengnya, sebagaimana iklan-iklan yang kita lihat di media televisi. Jadi kalau kita kuat imunnya, pikiran kita juga tidak terbawa ke dalam pikiran terlalu panik dan lain sebagainya, maka insya Allah kita akan Allah berikan kesehatan. Hadirin rahimakumullah, wabah COVID-19 atau Corona yang masih berlangsung pada Ramadan tahun ini mewarnai atau menjadi sejarah ya. Jadi ini juga bisa menjadi sejarah dan perlu diingat pada terutama adik-adik yang masih kecil, dan juga mungkin beberapa yang lain nanti akan menjadi sejarah pada tahun-tahun yang akan datang dan akan menjadi cerita. Seharusnya jadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat imunitas tubuh. Kenapa demikian? Karena menurut banyak ahli kesehatan, salah satu cara terbaik melawan COVID-19 Corona itu adalah dengan meningkatkan imunitas. Dengan Ramadan ini, daya tahan tubuh itu dapat diperoleh dengan cara membaca Al-Quran. Nah, kalau mungkin ada solusi-solusi lain atau cara-cara lain, tapi kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara meningkatkan tubuh atau mengupgrade daya tahan tubuh itu dengan membaca Al-Quran. Selain tentu saja dengan makanan dan vitamin lainnya. Sebelum saya melangkah ke lebih jauh, sebelumnya mohon maaf kalau saya berdiri di hadapan Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian menggunakan masker. Karena tadinya saya masuk tidak menggunakan masker, tapi setelah saya pikir dalam hati, khawatir nanti ada beberapa Bapak Ibu yang kemudian mencontoh. Padahal kan anjuran pemerintah memang ketika untuk saat sekarang ini, ketika keluar dalam rumah maka sangat dianjurkan untuk memakai masker. Jadi kalau tidak memakai masker, saya khawatir nanti ada beberapa Bapak Ibu yang mencontoh saya dan saya kebagian yang tidak baiknya. Oleh karena itu mohon maaf, saya menjadi tugas atau menyampaikan amanah pada saat ini menggunakan masker, karena memang demikian yang ditetapkan ya, sesuai protokol COVID-19. Bahkan ada beberapa masjid-masjid yang sudah menetapkan tugas beberapa bulan sebelum Ramadan, itu ketika menjelang Ramadan mereka memohon maaf untuk meng-cancel jadwalnya, karena memang mereka mungkin mempertimbangkan dan lain sebagainya. Dan
tentunya tidak di Masjid Al-Furqan ini, sehingga pada kesempatan malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian. Mengapa Al-Quran dapat meningkatkan imunitas tubuh? Ini ada beberapa penelitian Bapak Ibu jamaah hadirin Allah. Dalam suatu konferensi kedokteran di Kairo, Dr. Ahmad Al-Qadli itu menyatakan bahwa mendengarkan atau membaca Al-Quran itu mampu menimbulkan ketenangan jiwa. Kondisi ini menyebabkan peningkatan daya imunitas tubuh melawan serangan penyakit. Ahli penyakit jantung dan Direktur Lembaga Pendidikan dan Penelitian Kedokteran Islam di Amerika itu menyampaikan, setelah mengadakan riset lapangan, ada 210 peserta sukarela selama 48 kali. Mereka selama 48 kali pengobatan yang dibarengi dengan pembacaan Al-Quran atau mendengarkannya. Maka hasilnya adalah 77% dari sampel acak yang terdiri dari muslim dan non-muslim itu menampakkan adanya gejala pengenduran saraf yang tegang, dan selanjutnya ini menimbulkan ketenangan jiwa. Semua gejala tadi direkam dengan alat pendeteksi elektronik yang dilengkapi dengan komputer untuk mengukur setiap perubahan yang terjadi dalam tubuh selama pengobatan. Nah, menurut beliau, berkurangnya ketegangan saraf ini itu mampu mengaktifkan dan meningkatkan daya imunitas tubuh dan memperoleh proses kesembuhan pasien. Penemuan seperti ini tentu semakin meyakinkan kita terkait i'jazul Quran atau kemuliaan Al-Quran. Memang Allah SWT sudah menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah obat, syifa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi rahimakumullah, kalau berikut ayat selanjutnya adalah hadis Rasul. Kalau tadi yang sebagai dasar adalah firman Allah, berikutnya adalah hadis Rasul. Rasulullah SAW menjelaskan dengan sabdanya, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan mempelajarinya kecuali akan dikelilingi malaikat dan dianugerahi ketenangan, diliputi rahmat, dan disebut-sebut Allah di hadapan makhluk yang dekat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, beberapa hal atau satu ayat dan satu buah hadis tadi itu cukup menjadi dalil bagi kita bahwa dengan membaca Al-Quran, semoga kita yang ada di dalam majelis ini termasuk ketika membaca Al-Quran, maka ketenangan yang kita rasakan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Jadi di saat seperti ini memang kita mesti tidak terlalu berlebihan panik, karena ketika berlebihan panik itu bisa jadi kan Allah akan menghadirkan di dalam diri kita itu sesuai dengan prasangka hambanya. Mudah-mudahan kita tetap Allah lindungi. Dan ini juga yang perlu kita harus pahami jamaah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mohon maaf kalau kita mungkin diminta atau dihimbau untuk memakai masker seperti saat sekarang ini. Kalau kita perhatikan memang rasanya ngap, nggak bisa nafasnya sulit ya, karena biasa nafas bebas, tapi ini dibatasi. Apalagi kalau maskernya mungkin yang kedap udara, maksudnya masker medis sesuai standar itu. Nah, yang kita perlu bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah adalah mereka yang diberikan tugas untuk memerangi COVID yang ada di barisan paling terdepan, para medis dan sebagainya. Nah, mereka itu Masya Allah bukan hanya satu lapis, sudah dipakaikan masker seperti ini, ada helmnya pula, dan kemudian harus pakai APD sedemikian rupa. Bayangkan sungguh seperti apa rasanya. Maka sangat mungkin ketika beberapa mereka yang kelelahan mungkin ada yang drop karenanya. Oleh karena itu kita doakan mereka semoga mereka Allah berikan kekuatan dan lindungi sehingga kita semua bisa melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sekelumit yang kami sampaikan ini bisa ada yang diambil ibrah atau hikmahnya, dan semoga saja walaupun di tengah-tengah wabah seperti ini kita tetap saja fokus dengan target Ramadan. Apa target Ramadan? Target amalia ibadah kita. Jadi
jangan dengan karena alasan ada kondisi saat seperti ini, kemudian yang tadinya tahun lalu kita hatam Quran sekali, gara-gara ada kondisi seperti ini nol, atau kita tidak baca Al-Quran sama sekali. Nah, yang seperti ini yang tidak dikehendaki, karena sudah bijak Majelis Ulama Indonesia dalam mengambil keputusan ya. Jadi kalau memang mungkin ada beberapa tempat-tempat yang lockdown dan menganjurkan untuk tidak berjamaah ke masjid, nah dengan seperti itu mudah-mudahan di rumah itu tidak benar-benar kosong ya. Tadi di rumah benar-benar menghidupkan amalia-amalia berjamaah di rumah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa diambil ibrah dan hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.